Mentari pagi baru saja naik di ufuk timur, ketika suara motor tua meraung pelan, melewati geng-geng sempit sebuah kompleks perumahan di pinggiran kota. Adalah Randy, seorang kurir yang sudah 3 tahun lebih mengais rezeki dari mengantar paket-paket pesanan orang. Wajahnya biasa saja, senyumnya ramah, dan ia dikenal sebagai orang yang jujur dan bersahaja. Ia tak banyak bicara, tapi selalu tepat waktu. Hari itu, seperti biasa, Randy membawa 15 paket untuk dikirim. Di antara sekian banyak, ada satu yang dibungkus rapi dengan kain coklat dan ditulisi dengan tangan, bukan dicetak seperti paket lainnya. Di pojok paket itu tertulis, "Untuk Bapak Hari Syamsuddin, Jel, Mawar nomor 17 Bit, RT 04, RW 06 Perumahan Bumi Asri." Karena terburu-buru dan jalanan gang yang membingungkan, banyak rumah tanpa nomor yang jelas, Randy tanpa sadar menghentikan motornya di rumah nomor 17 bukaan diafragma, bukan 17 bit. Rumah itu tampak sepi, tak ada tanda-tanda penghuni beragama, tak ada kaligrafi, tidak pula sandal di depan pintu. Tapi dia pikir, mungkin saja memang rumah itu yang dimaksud. "Assalamualaikum," ucap Randy sambil mengetuk pintu. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Seorang pemuda dengan kaos hitam bertuliskan, "Life is what you make." IT menatapnya dengan malas. "Mas Dimas, ya?" tanya Randy, menyebut nama yang tertera di paket lain. "Bukan, saya Rehan." "Oh, maaf mas, tapi ini alamat JL, Mawar nomor 17 bukaan diafragma kan?" "Iya, betul. Emangnya paket buat siapa?" "Buat Pak Syamsuddin." "Tapi ya udah mas, mungkin rumah ini udah ganti pemilik," jawab Randy. Sambil menyerahkan paket itu, Rehan menerima tanpa banyak bicara. Begitu Randy pergi, ia langsung membuka paket itu. Dalam pikirannya, mungkin isinya buku atau barang elektronik, tapi ketika kain pembungkusnya terbuka, ia menggarniet sebuah Al-Quran, cantik, bersampul hijau tua, dengan ukiran emas. Rehan menghela napas panjang. Ia mendecih, merasa geli sekaligus terganggu. Ia adalah seorang ateis, atau lebih tepatnya, pernah percaya pada Tuhan, tapi kehilangan arah sejak remaja, karena trauma masa kecil. Ia muak dengan agama, karena melihat ibunya diperlakukan tidak adil oleh tokoh agama yang ia percaya. Siap. Itu, baginya agama hanya ilusi sosial, ngirim-ngirim Quran ke orang yang salah. "Apa ini semacam dakwah diam-diam?" gumamnya sinis. Beberapa hari berlalu. Paket itu teronggok begitu saja di atas meja ruang tamunya. Tapi entah kenapa, setiap kali ia melewatinya, matanya selalu terpaku. Ada sesuatu yang membuatnya sulit mengabaikan. Rasa penasaran, atau mungkin rasa yang tak bisa dijelaskan. Malam itu hujan deras. Rehan yang tak bisa tidur karena listrik padam, akhirnya menyalakan lilin dan duduk di ruang tamu. Ia menatap Al-Quran itu lama. Lalu, perlahan, ia membukanya. Tidak untuk membaca dengan iman, tapi sekadar untuk tahu apa sebenarnya isi dari buku yang selama ini ia benci. Diam-diam, ia membaca dengan sikap acuh. Namun perlahan, tiap ayat seperti berbicara padanya. Ia membaca terjemahannya tentang kesabaran, tentang ampunan, tentang manusia yang diciptakan dari segumpal darah, tentang hidayah yang datang kepada siapa saja yang dikehendaki Allah. Kenapa ini bisa menyentuh gue? Batinnya. Hari demi hari berlalu. Dari satu halaman menjadi 10. Dari hanya malam-malam tertentu menjadi setiap malam. Rehan mulai mencari tahu, bukan hanya dari buku itu, tapi juga video dan artikel. Ia tak mengerti kenapa dirinya berubah. Tapi yang jelas, pikirannya tidak setegas dulu. Ia mulai berdoa meski dengan ragu. Sementara itu, Randy menjalani hari-harinya tanpa tahu apa yang terjadi. Ia baru sadar telah salah kirim saat seorang tetangga Pak Syamsuddin menelepon dan bertanya, kenapa paket tak kunjung datang. Randy merasa bersalah, tapi tak tahu lagi siapa yang ia beri paket itu. "Saya minta maaf banget, Pak. Sepertinya saya salah alamat waktu itu," katanya gugup. Beberapa bulan kemudian, di tengah kesibukannya mengantar paket, Randy membuka media sosial untuk mengisi waktu saat istirahat. Salah satu video yang sedang viral muncul di berandanya. Judulnya, "Dari Ateis Menjadi Mualaf, Kisah Pemuda yang Dapat Hidayah Lewat Sebuah Al-Quran." Randy tertegun. Ia menonton video itu dengan saksama. Pemuda dalam video itu bukan orang asing, wajahnya familiar. Dan saat si pemuda mulai bercerita soal paket yang datang salah alamat, jantung Randy berdegup kencang itu. "Itu gue yang nganterin," gumamnya tak percaya. Ia menonton sampai akhir. Rehan, yang kini mengenakan peci dan tampak tenang, bercerita sambil menahan air mata.
Aku nggak tahu siapa kurir itu. Tapi kalau suatu hari aku bisa ketemu dia, aku cuma mau bilang, kesalahannya itu mungkin adalah takdir terbaik. Dalam hidupku, air mata Randy menetes. Tangannya gemetar. Ia segera menyalin nama akun Rehan dan mengirim pesan. Assalamualaikum, Mas Rehan, mungkin ini terdengar aneh. Tapi aku kurir yang waktu itu nganterin paket Al-Quran ke rumah. Mas, maaf, aku salah kirim. Tapi barusan aku nonton videonya, beberapa hari kemudian, mereka bertemu di sebuah masjid kecil dekat perumahan itu. Rehan memeluk Randy lama. Tidak ada kata-kata yang bisa mewakili perasaan mereka berdua. Randy tersenyum dan dengan mata berkaca-kaca. Ia berkata pelan, ternyata salahku. Jadi jalan hidayahmu. Rehan duduk di teras rumahnya sambil menatap langit senja. Suasana sore itu tenang, tapi hatinya penuh gelombang kenangan yang tak bisa ditenangkan begitu saja. Ia teringat masa kecilnya, masa ketika semuanya terasa runtuh. Dulu Ai, yang taat, sering ikut ibunya ke pengajian, belajar ngaji, bahkan sempat bercita-cita menjadi ustaz kecil. Tapi segalanya berubah ketika ia melihat bagaimana agama digunakan sebagai alat oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Ayahnya meninggalkan rumah ketika Rehan masih SD, ibunya yang seorang guru ngaji, sempat difitnah oleh sesama pengajar di masjid karena iri dengan jumlah santrinya. Satu demi satu orang menjauh, mencaci ibunya tanpa alasan jelas. Ibu Rehan tetap sabar, tapi sakitnya tak bisa ditutupi. Beberapa tahun kemudian, ibunya meninggal karena stroke yang dipicu tekanan batin. Sejak saat itu, Rehan membenci semua yang berbau agama. Menurutnya, agama tak lebih dari topeng, menutupi wajah-wajah manusia yang kejam. Namun kini, semua itu perlahan luruh. Sejak peristiwa salah kirim itu, ia merasa seperti pintu lama yang terkunci dibuka kembali. Bukan karena dia percaya begitu saja, tapi karena dia menemukan sendiri, membaca sendiri, merenungi sendiri. Ia mulai menyadari, bukan ajaran Islam yang salah, tapi manusia yang seringkali memanipulasinya. Suatu malam, Rehan duduk sendiri di kamar. Di hadapannya, Al-Quran yang dulu dikirimi Randy, ia membacanya perlahan. Lalu, tiba-tiba tersendat di satu ayat. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum, hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. QSRAD 11. Rehan menangis. Bukan karena sedih, tapi karena merasa disentuh oleh sesuatu yang tak pernah ia rasakan selama ini. Ia merasa selama ini menutup diri, menyalahkan segalanya di luar, padahal luka dalam dirinya belum pernah benar-benar dihadapi. Sejak itu, Rehan memutuskan untuk belajar lebih serius. Ia membeli buku-buku pengantar Islam, mulai ikut forum-forum diskusi daring, dan bahkan suatu hari memberanikan diri datang ke masjid. Awalnya gugup, ia takut dihakimi, tapi ternyata ada seorang ustaz muda yang menyambutnya dengan ramah. Datang ke masjid itu bukan berarti kau harus langsung sempurna, kata ustaz itu. Tapi karena kau mau belajar jadi lebih baik. Kata-kata itu menghantamnya seperti petir di siang bolong. Dari situ, Rehan mulai mengikuti kajian rutin. Ia tak langsung memeluk Islam kembali, tapi prosesnya perlahan. Ia ingin masuk lagi ke dalam iman, bukan karena emosi, tapi karena keyakinan. Setiap hari ia menuliskan perasaannya di jurnal. Setiap malam, ia berdoa. Meski awalnya masih ragu-ragu, apakah Tuhan benar-benar mendengar? Suatu malam, ia menulis, Tuhan, jika engkau memang ada, aku tahu aku telah lama meninggalkanmu. Tapi jika buku ini Al-Quran benar-benar darimu, maka buktikanlah. Bukan dengan keajaiban besar, tapi dengan ketenangan yang tak bisa dibeli. Keesokan harinya, Rehan merasa bangun dengan rasa damai yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Seolah dadanya yang selama ini penuh debu kelam, kini dibersihkan perlahan. Ia tahu, ini bukan sekadar kebetulan. Beberapa minggu kemudian, ia membuat keputusan yang besar. Ia ingin kembali memeluk Islam secara utuh. Bukan lagi karena ikut-ikutan, tapi karena hati yang meyakini. Ia mendatangi ustaz muda itu dan mengatakan, niatnya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Suasana masjid saat itu hening. Hanya beberapa orang yang hadir. Tapi bagi Rehan, itu adalah momen terpenting dalam hidupnya. Saat bibirnya mengucapkan, Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Air matanya mengalir. Ia merasakan dada yang selama ini sesak, kini lapang. Bukan karena semua luka hilang, tapi karena ia merasa telah menemukan jalan pulang. Tak lama setelah itu, salah satu temannya mengunggah kisahnya ke media sosial. Video itu menceritakan bagaimana seorang pemuda ateis bisa mendapatkan hidayah dari paket yang salah kirim. Video itu viral. Banyak yang terinspirasi,
Banyak pula yang menangis mendengarnya. Tapi yang tak diketahui Rayhan, kurir yang tanpa sengaja mengantar paket itu, juga menonton videonya. Dan itulah yang membawa mereka bertemu. Saat pertemuan itu terjadi, Rayhan memeluk Randy dengan penuh haru. Mereka tidak saling mengenal, tapi ikatan di antara mereka lebih dari sekadar dua orang asing. Di saat itulah, Randy mengucapkan kalimat yang akan selalu Rayhan kenang, "Ternyata salahku, jadi jalan hidayahmu." Dan Rayhan menjawab, lirih, tapi mantap. Dan mungkin salah satunya adalah doa ibuku yang baru terkabul sekarang. Bab ini bukan hanya tentang kisah seorang kurir dan pemuda, tapi tentang bagaimana Allah punya karenaya sendiri untuk membuka hati seseorang. Kadang dari hal kecil, kadang dari kesalahan. Tapi tak ada yang sial-sial jika itu bagian dari rencananya. Pagi itu, udara terasa berbeda. Randy, si kurir yang sederhana dan bersahaja, bangun lebih awal dari biasanya. Biasanya, ia akan langsung sibuk menyiapkan motornya, memeriksa daftar paket yang harus dikirim, dan buru-buru berangkat tanpa sempat sarapan. Tapi hari itu, ia merasa harus meluangkan waktu sejenak. Ia duduk di teras rumah kontrakannya yang kecil, memandangi langit yang perlahan berubah dari gelap ke jingga. Ada rasa yang mengganjal, tapi bukan rasa resah, melainkan rasa syukur. Beberapa hari sejak pertemuan pertamanya dengan Rayhan, pikirannya terus memutar ulang momen itu. Wajah Rayhan yang dulu penuh amarah, kini berubah menjadi tenang dan damai. Senyumnya tak dibuat-buat, matanya bersinar, seperti seseorang yang akhirnya menemukan rumah setelah tersesat sekian lama. Dan Randy, yang hanya seorang kurir biasa, tak pernah menyangka bahwa langkah kecil yang ia anggap kesalahan justru menjadi awal dari perjalanan besar seseorang. Ya Allah, gumam Randy pelan. Ternyata engkau benar-benar bisa membolak-balikan hati manusia. Hari itu, setelah menyelesaikan pengantarannya, Randy kembali menyempatkan diri singgah ke masjid. Bukan hanya untuk salat, tapi karena ia ingin bersyukur. Di dalam hati, ada gejolak yang tak bisa ia abaikan. Ia merasa dipanggil untuk lebih dari sekadar bekerja. Ia merasa bahwa ada tugas yang lebih besar, bukan sebagai ustadz, bukan sebagai penceramah, tapi sebagai seseorang yang ingin menebar kebaikan dengan caranya sendiri. Sementara itu, di sisi lain kota, Rayhan juga menjalani hari-hari barunya sebagai seorang mualaf. Tapi hidupnya tidak serta-merta berubah menjadi mudah. Banyak tantangan yang ia hadapi. Teman-teman lamanya mulai menjauh. Beberapa menganggapnya telah keblinger dan mengikuti jalan yang tidak logis. Bahkan keluarganya yang sebagian besar sekuler juga menentangnya secara halus. Namun Rayhan sudah mantap. Ia tahu keputusan ini adalah tentang dirinya dan Tuhannya, bukan orang lain. Ia tetap sopan kepada semua, tapi tak lagi goyah hanya karena cibiran. Satu hal yang terus terngiang di benaknya adalah rasa ingin memberi kembali. Ia pernah tersesat dan kini telah menemukan cahaya. Maka, ia ingin jadi cahaya bagi yang lain. Meski hanya setitik, ia mulai menulis pengalamannya di media sosial, bukan untuk viral, tapi untuk menjangkau mereka yang mungkin pernah merasakan apa yang ia rasakan dulu. Kecewa, marah, kehilangan arah. Suatu hari, Rayhan mengajak Randy bertemu lagi. Tapi kali ini, bukan hanya untuk mengobrol. Ia punya rencana besar. Mas Randy, katanya sambil menyeruput teh hangat di warung kecil, saya mau bikin komunitas kecil, tempat untuk orang-orang yang sedang cari kebenaran. Tempat yang gak menghakimi, tapi menerima. Saya gak mau orang lain tersesat terlalu lama. Kayak saya dulu. Randy mengangguk pelan. Lalu, saya bisa bantu apa? Rayhan tersenyum. Mas gak sadar ya? Mas udah bantu saya tanpa sadar. Sekarang, bantu saya sadar-sadar. Mereka tertawa bersama. Tapi di balik tawa itu, ada semangat yang menyala. Beberapa minggu kemudian, lahirlah komunitas kecil bernama Langkah Pertama, sebuah wadah terbuka untuk siapa saja yang ingin mengenal Islam tanpa takut dicemooh, tanpa harus sempurna lebih dulu. Komunitas ini diadakan di taman kota, di masjid-masjid kecil, bahkan kadang lewat Zoom. Randy tak pernah bicara di depan, tapi Heather membantu mengatur tempat, menyambut orang, dan mengantar buku-buku Islami yang dibagikan secara gratis. Ia tetap bekerja sebagai kurir, tapi kini setiap paket yang ia antar, ia bawa dengan niat yang berbeda. Setiap senyuman yang ia berikan, setiap sapaan kecil, semuanya jadi ladang amal yang ia niatkan sebagai jalan dakwah. Sementara Rayhan, makin hari makin mantap dengan imannya. Ia tak pernah mengklaim dirinya suci. Ia sadar, masa lalunya tetap bagian dari dirinya. Tapi justru itu yang membuatnya kuat. Ia tidak berbicara dari atas mimbar tinggi, tapi dari luka yang pernah ia alami. Pada suatu malam Jumat,
komunitas mereka mengadakan pertemuan spesial. Di situ, ada satu pemuda pendiam yang datang untuk pertama kalinya. Ia tampak ragu dan duduk di pojok ruangan. Setelah sesi selesai, pemuda itu menghampiri Rayhan. Mas Rayhan, saya dulunya juga ateis, tapi saya nonton video Mas di internet. Terus, saya mulai baca. Saya masih bingung, tapi saya mau tahu lebih banyak. Rayhan menatapnya dengan penuh haru, seperti melihat dirinya di masa lalu. Ia menepuk bahu pemuda itu. Tenang, kamu udah di jalan yang benar. Kadang, hidayah datang bukan dari hal besar. Kadang, cuma dari paket yang salah kirim. Dari kejauhan, Randy mendengar kalimat itu dan menahan senyum. Ia menatap langit malam yang bersih. Dalam hati, ia tahu, hidup ini memang tak selalu berjalan sesuai rencana. Tapi kadang, jalan yang paling tidak kita sangka, justru jalan yang membawa kita dan orang lain kepada cahaya. Dan di dalam setiap kesalahan manusia, selalu ada kemungkinan bahwa itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Karena ternyata, salah kirim paket bisa jadi salah satu cara Allah mengantarkan surga. Matahari mulai tenggelam perlahan di ufuk barat. Langit berubah warna menjadi jingga keemasan. Dan angin sore menyapu dedaunan dengan lembut. Di sebuah taman kota yang sederhana, terlihat sekelompok orang duduk bersila di bawah pohon besar. Mereka berbincang, sesekali tertawa, sesekali diam mendengarkan. Di tengah mereka, duduk Rayhan, kini lebih tenang, lebih dewasa, dan lebih lembut dalam tutur katanya. Komunitas langkah pertama yang ia dan Randy rintis, perlahan mulai berkembang. Anggotanya tidak banyak, tapi semangat mereka luar biasa. Ada mantan pemabuk, yang kini jadi pengusaha kecil. Ada perempuan yang dulu takut menyentuh mushaf, tapi kini sudah belajar tajwid. Ada pula mahasiswa yang dulu gemar berdebat tentang eksistensi Tuhan, tapi kini rutin ikut kajian dan mengaji. Namun di tengah perjalanan ini, tidak semuanya berjalan mulus. Suatu sore, Rayhan menerima pesan dari seseorang yang memakai nama samaran. Pesannya singkat, tapi menusuk, kamu pura-pura hijrah cuma demi konten. Mualaf dadakan kayak, kamu nggak layak bicara soal Islam. Rayhan membaca pesan itu berulang kali. Meski sudah sering mendapatkan komentar semacam itu, tetap saja hatinya perih. Ia bukan orang suci. Ia tahu dirinya masih jauh dari sempurna. Tapi bukan itu tujuannya. Ia hanya ingin berbagi cahaya dari gelap yang pernah ia alami. Tapi tampaknya tidak semua orang bisa melihat niat itu. Malam itu, ia tak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu rumah kecilnya, menatap Al-Quran yang dulu datang dari kesalahan pengiriman. Di dalam dirinya, suara-suara keraguan mulai muncul. Kembali, apa benar aku pantas melakukan semua ini? Apa aku hanya mencari pengakuan? Saat itulah, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan dari Randy masuk. Besok sore, sempatkan datang ke rumah ya. Ada seseorang yang pengen ketemu kamu. Tanpa menjelaskan lebih lanjut, Randy menutup percakapan. Rayhan pun setuju, walau pikirannya masih penuh tanda tanya. Keesokan harinya, Rayhan datang ke rumah. Kontrakan Randy, rumah itu sederhana, berdinding semen tanpa cat, tapi terasa hangat. Di dalam, Randy sudah menunggu bersama seorang pria tua dengan sorban putih dan janggut panjang. Wajah pria itu terlihat tenang dan bersinar. Randy memperkenalkannya dengan hormat. Mas Rayhan, ini Pak Haji Syamsuddin. Beliau adalah orang yang sebenarnya harus menerima Al-Quran yang dulu salah aku kirim ke rumahmu. Rayhan terkejut. Ia menatap pria tua itu dengan bingung. Pak Haji Syamsuddin tersenyum lembut. Nak Rayhan, saya sudah dengar semua kisahmu. Awalnya, saya juga bingung. Waktu paket saya nggak sampai, tapi setelah tahu bagaimana kesalahan itu membawa kamu pada cahaya, saya cuma bisa menangis dan bersyukur. Rayhan tertunduk. Hatinya mulai bergetar. Pak Haji melanjutkan, kamu tahu, Quran itu bukan milik saya sebenarnya. Saya hanya dititipi oleh seseorang untuk dikirim ke anaknya, yang mulai jauh dari agama. Tapi rupanya, Allah punya rencana lain. Ia menatap Rayhan dalam-dalam. Nak, kesalahan itu bukan kesalahan, itu takdir. Dan Allah memilih kamu, karena mungkin hanya kamu yang akan benar-benar membuka dan membaca isi dari Quran itu. Sementara anak yang sebenarnya dituju, masih menolaknya sampai sekarang. Air mata Rayhan jatuh tanpa bisa ditahan. Dalam hati, ia merasa seperti ditampar. Bukan karena bersalah, tapi karena sadar bahwa semuanya benar-benar bukan kebetulan. Pak Haji lalu meraih tangan Rayhan dan menggenggamnya erat. Kamu bukan pencari perhatian. Kamu pencari kebenaran, dan sekarang kamu sedang menuntun banyak orang lain yang tersesat seperti dulu kamu. Jangan biarkan cemoohan menghentikan cahaya itu. Sore itu,
Raihan pulang dengan hati yang lapang. Ia merasa seperti diberi napas baru. Ia sadar bahwa perjalanan iman bukan jalan mulus. Tapi selama hatinya ikhlas dan niatnya lurus, maka setiap luka, setiap ejekan, akan menjadi ladang amal yang tak terlihat. Hari-hari berikutnya, Raihan dan Randy semakin giat mengembangkan komunitas mereka. Mereka mulai menjangkau daerah-daerah lain. Mereka membuat grup online bagi yang masih malu datang. Mereka bahkan mulai mencetak buku kecil berisi kisah-kisah nyata dari para anggota. Langkah pertama, salah satu halaman di buku itu memuat kalimat yang paling membekas bagi semua pembacanya. Kesalahan manusia bisa menjadi alat bagi Allah untuk menuntun hambanya pulang. Seperti kurir yang salah mengantar Quran, tapi justru mengantar hati seseorang menuju iman. Randy tak pernah menyangka hidupnya akan seperti ini. Ia tetap kurir. Ia tetap mengantar paket setiap hari. Tapi, setiap paket kini terasa lebih bermakna. Ia sadar, ia tidak sekadar membawa barang. Bisa jadi, ia sedang membawa takdir seseorang. Dan Raihan kini tak lagi menghindari masa lalunya. Ia berdiri di atasnya. Karena ia tahu, luka itu adalah pintu yang membawanya ke cahaya. Karena dalam setiap kesalahan, selalu ada ruang bagi hidayah untuk menyelinap masuk. Dan dalam setiap diri yang tersesat, selalu ada kemungkinan untuk pulang. Pagi itu hujan turun rintik-rintik, membasahi jalanan, dan dedaunan yang mulai menguning. Randy tetap berangkat lebih awal seperti biasa. Meski cuaca mendung, semangatnya justru cerah. Motor tuanya sudah siap di depan rumah kontrakan kecilnya. Helm usang dan jaket hujan sederhana menjadi setia menemaninya menyusuri kota, mengantar paket demi paket. Namun, kali ini bukan sekadar paket yang akan dikirim. Ada satu bungkusan khusus yang dia bawa dengan hati-hati, satu kotak kecil berisi Al-Quran dan secarik surat. Di atasnya tertulis nama seorang pemuda yang pernah menghubungi komunitas Langkah Pertama, tapi tak pernah datang ke pertemuan. Namanya Haris. Randy tahu, Haris adalah pemuda yang keras kepala, seperti Raihan dulu. Beberapa kali ia mengirim pesan dengan nada sinis, mempertanyakan niat komunitas itu, dan menganggap semua anggotanya orang lemah yang sedang mencari pelarian. Tapi entah mengapa, Raihan merasa Haris hanya sedang berjuang sendiri di dalam gelap, seperti dirinya dulu. Maka, Randy dan Raihan sepakat untuk mencoba menyentuh hati Haris dengan cara yang paling sederhana, mengirimkan Al-Quran. Lagi, Randy mengantar paket itu sendiri. Ia tidak menggunakan nama komunitas sebagai pengirim, hanya nama kecilnya dan nomor pribadi. Saat tiba di rumah Haris, sebuah rumah kecil di pinggiran kota, Randy mengetuk pintu sambil tersenyum. Tak lama, pintu debuk. Seorang pemuda berambut akaki koken, bertelanjang kaki, berdiri di ambang pintu dengan ekspresi bingung. "Mas Haris?" "Ya," tanya Randy sopan. Haris mengangguk tanpa kata. "Ada kiriman untuk Mas," lanjut Randy sambil menyerahkan paket. Ia tak menjelaskan. Pak." Setelah Haris menerimanya, Randy tersenyum dan berkata pelan, "Maaf ya, kalau isinya salah, tapi mungkin bisa jadi itu yang kamu butuhkan." Lalu, Randy pergi, meninggalkan Haris yang masih berdiri terpaku dengan tatapan bingung. Hari-hari berlalu. Raihan dan Randy kembali sibuk dengan kegiatan mereka. Komunitas Langkah Pertama makin dikenal. Mereka diundang ke pesantren modern, ke universitas, bahkan pernah diundang ke stasiun TV lokal. Tapi tetap, mereka menjaga inti dari gerakan mereka, menyentuh hati yang sunyi. Bukan hanya bicara di atas panggung. Suatu malam, Raihan menerima pesan pribadi di akunnya. Pesan itu dari Haris. "Mas Raihan, saya nggak tahu kenapa saya buka Quran itu. Tapi begitu saya buka, saya langsung membaca ayat yang bilang, 'Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.' QS Kaf 16." Saya langsung menangis. Padahal saya nggak tahu cara baca Arab dengan baik. Tapi entah kenapa, saya merasa Allah benar-benar dekat. Meskipun saya selama ini menjauh. Raihan membaca pesan itu berkali-kali. Ia lalu membalas dengan singkat, "Allah tidak pernah pergi." "Mas Haris, kita aja yang sering lupa jalan pulang." Tapi kabar baiknya, jalan itu selalu terbuka. Hari-hari berikutnya, Haris mulai ikut pertemuan secara diam-diam. Ia duduk di belakang, memakai masker dan topi, menghindari perhatian. Tapi Raihan dan Randy tahu dia datang, dan mereka sengaja membiarkannya merasa nyaman. Tak perlu dipaksa. Biarlah hatinya yang memutuskan kapan waktunya bicara. Suatu sore, setelah pertemuan selesai, Haris menghampiri Randy yang sedang membereskan karpet. "Mas," ucap Haris pelan, "terima kasih. Karena paket yang Mas antar, itu bukan sekadar paket, itu pintu." Randy menatap Haris, tersenyum kecil. "Saya juga dulu antar paket yang salah,
Tapi ternyata kesalahan itu justru yang mengantar orang ke tempat yang benar. Haris mengangguk. Wajahnya masih menyimpan luka-luka lama. Tapi sorot matanya mulai berubah. Ada harapan, ada keyakinan kecil yang mulai tumbuh. Beberapa minggu kemudian, Haris memutuskan untuk bersyahadat. Bukan di masjid besar, bukan di depan kamera, tapi di taman. Di antara orang-orang yang pernah mengalami kegelapan seperti dirinya, ia menangis saat mengucapkannya. Randy memeluknya erat, dan Rayhan berdiri di sampingnya dengan mata basah. Di hari itu, Randy berbisik pada Rayhan, "Lihat, hidayah itu seperti api kecil. Kalau kita jaga dan bagikan, dia bisa menular, bisa menghangatkan hati yang beku." Rain hanya menjawab dengan satu kalimat yang membuat mereka tertawa dalam haru, dan semua itu karena paket yang salah kirim. Di suatu malam yang tenang, Rayhan menulis di jurnal pribadinya, "Dulu, aku pikir aku benci agama, tapi ternyata aku hanya kecewa pada manusia. Dulu, aku pikir tak ada jalan pulang, tapi ternyata Tuhanlah yang menjemputku lewat jalan yang tak kusangka, lewat paket yang salah kirim, lewat kurir yang tak tahu bahwa ia sedang mengantarkan hidayah." Dan di bawah tulisan itu, Rayhan menggambar sesuatu kecil dan sederhana. Sebuah motor tua dengan satu kotak kecil di belakangnya. Di atas kotak itu tertulis isi hidayah. Pengirim, Allah, kurir, siapa saja yang ikhlas, karena kadang hidayah tidak datang lewat mimbar, tapi lewat kesalahan kecil yang ternyata tepat sasaran. Sudah lebih dari setahun, sejak Randy pertama kali mengantarkan paket salah alamat itu ke rumah Rayhan. Sejak itu pula, hidupnya terasa sangat berbeda. Ia masih kurir, masih bangun subuh, masih menembus panas dan hujan, masih membawa paket-paket. Biasa ke rama-rama pelanggan, yang bahkan kadang tak sempat mengucap terima kasih. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang tidak lagi sama. Kini setiap langkah, setiap tarikan gas motornya, selalu ia niatkan sebagai ibadah. Dalam diam, ia banyak berzikir. Dalam lelahnya, ia selalu mengingat. Mungkin saja, salah satu paket yang ia bawa hari ini adalah jalan hidayah bagi seseorang. Seperti dulu. Di sisi lain, komunitas langkah pertama kini berkembang jauh dari yang pernah mereka bayangkan. Dari yang awalnya hanya kumpulan 5 atau 6 orang di taman kota, kini mereka memiliki puluhan anggota aktif. Bahkan sudah membuka cabang kecil di 2 kota lain. Tapi tetap, tidak ada gedung mewah, tidak ada struktur organisasi yang rumit, tidak ada dana besar dari sponsor. Yang ada hanyalah niat baik, keikhlasan, dan cinta terhadap sesama. Rayhan, yang dulu ragu pada dirinya sendiri, kini tumbuh menjadi pribadi yang mantap dan rendah hati. Ia tidak pernah menyebut dirinya ustadz, tidak pernah berdiri di atas mimbar dengan jubah panjang. Ia hanya duduk bersama mereka yang pernah merasa berjarak dengan Tuhan, mendengarkan, dan berbagi pengalaman. Haris kini jadi salah satu relawan paling aktif. Ia bahkan mengusulkan program baru membagikan Al-Quran secara gratis kepada siapapun yang ingin belajar, tanpa syarat. Bukan hanya kepada non-muslim, tapi juga kepada muslim yang merasa belum mengenal agamanya secara utuh. Dan uniknya, pengantar Qurannya adalah para kurir lokal, bukan ustadz, bukan tokoh masyarakat. Randy langsung mengajukan diri sebagai yang pertama. Suatu hari, dalam sebuah pertemuan rutin, Rayhan membawa kabar penting. "Saya dapat undangan dari sekolah menengah atas di kota tetangga," ujarnya. "Mereka ingin kita datang ke sana, berbagi cerita kepada para siswa yang mulai merasa jauh dari agama. Tapi mereka tidak ingin saya yang bicara." Para anggota terdiam, bingung. Rayhan tersenyum sambil melirik Randy. Mereka ingin mendengar cerita langsung dari sang kurir Randy Milongo. Matanya membesar. Waduh, mas, saya ini bukan siapa-siapa. Saya cuma nganter paket." "Tiap," jawab Rayhan. "Dan karena itulah ceritamu menyentuh. Karena kamu nggak pakai kata-kata besar, tapi kamu hidupkan arti hidayah itu sendiri." Hari itu pun datang. Aula sekolah penuh dengan ratusan siswa. Di panggung kecil, Randy berdiri kikuk. Tangannya gemetar. Tapi setelah melihat wajah-wajah muda yang penasaran dan haus arah, ia menarik napas dan mulai bercerita. Ia bercerita tentang motornya yang sering mogok, tentang paket-paket berat yang harus ia antar saat hujan deras. Tapi kemudian ia menceritakan satu paket yang paling ia ingat seumur hidupnya. "Saya pikir itu kesalahan," katanya lirih. "Saya salah ketik alamat. Tapi ternyata itu adalah jalan yang Allah pilih untuk menyentuh hati seseorang." Ruang aula hening. Tak ada suara, bahkan tak ada tawa. Semua tertunduk, larut dalam kisah sederhana tapi mengguncang itu. Dan hari ini, lanjut Randy, saya sadar
Kita semua ini bisa jadi kurir hidayah. Bukan hanya saya, kalian juga. Lewat kebaikan kecil, senyum, ucapan, atau bahkan hanya dengan jadi pendengar yang baik. Seketika, aula itu meledak dengan tepuk tangan. Tapi Randy hanya menunduk, merasa itu bukan untuknya. Semua itu adalah milik Allah. Ia hanya tukang antar yang numpang lewat di takdir orang lain. Sepulang dari acara itu, Rehan mengajak Randy duduk di warung kopi dekat masjid. Mereka berdua diam cukup lama, menikmati teh hangat dan sisa semilir. Angin sore. Kamu tahu, Ren, kata Rehan pelan. Sekarang saya benar-benar paham kenapa Allah kirim Quran itu ke saya lewat kamu. Randy menoleh, tersenyum. Kenapa? Karena kalau saya terima dari orang biasa, mungkin saya abaikan. Tapi karena saya terima dari seseorang yang tampaknya tidak tahu apa-apa tentang agama, saya jadi penasaran, dan akhirnya saya baca. KDANG, justru yang paling tidak kita duga, yang bisa mengetuk hati. Randy tertawa pelan. Dan itu semua karena salah kirim. Tepat, kata Rehan. Tapi bukan salah Tuhan. Itu salahmu, dan salahmu. Jadi, jalan hidayahku. Mereka tertawa bersama, tawa yang tidak keras, tapi penuh makna. Di antara itu, ada air mata yang mereka tahan. Air mata syukur, air mata sadar bahwa hidup ini memang penuh kejutan dari Allah, dan bahwa kadang satu kesalahan kecil bisa menjadi jalan yang menyelamatkan banyak jiwa di langit malam itu. Bintang-bintang berkelip terang, dan di bumi dua sahabat sederhana yang dulu saling asing karena satu paket yang salah, kini duduk bersama menatap langit, yakin bahwa hidup mereka telah dipandu oleh tangan yang tak pernah salah arah. Karena sesungguhnya, setiap hidayah punya cara masuk yang unik, dan setiap hati hanya butuh satu pintu untuk kembali pulang. Waktu terus berjalan, musim demi musim berganti. Komunitas langkah pertama semakin dikenal. Mereka tak lagi sekadar kumpulan orang-orang yang pernah tersesat, tapi telah tumbuh menjadi cahaya kecil yang menyinari jalan orang lain, terutama mereka yang berada di titik terendah dalam hidup. Namun, di tengah perkembangan yang menggembirakan itu, Allah menyiapkan satu babak terakhir dalam kisah ini. Babak yang tak seorang pun menduga, termasuk Rehan. Hari itu, langit mendung. Randy sedang dalam perjalanan mengantar beberapa paket ke daerah pelosok. Motornya masih motor tua yang sama. Meski kini terlihat lebih terawat, ia tak pernah mau menggantinya. Motor ini saksi hidayah, begitu katanya kepada Rehan suatu kali. Namun, sore itu berbeda. Hujan turun deras saat Randy melintasi jalanan sempit yang licin. Ia tetap melanjutkan perjalanan, karena ia tahu paket-paket itu penting. Salah satunya adalah Quran yang akan dikirim ke seorang ibu yang baru belajar membaca huruf hijaiyah, hasil dari program sedekah Quran komunitas mereka. Namun, nasib berkata lain. Di sebuah tikungan curam, motornya tergelincir. Randy jatuh, kepalanya membentur batu besar di sisi jalan. Warga sekitar langsung menolong dan membawanya ke klinik terdekat, tapi luka di kepalanya cukup parah. Rehan mendapat kabar itu malam harinya. Ia datang terburu-buru ke klinik dan menemukan Randy sudah tak sadarkan diri di ranjang sederhana. Di meja kecil di samping tempat tidur, ada paket yang belum sempat diantarnya, kotak kecil berisi Al-Quran yang terbungkus plastik bening, sedikit kotor oleh lumpur. Rehan menggenggam tangan sahabatnya erat. Ren, kalau ini memang waktu kamu pulang, aku ikhlas, bisiknya dengan mata berkaca-kaca. Tapi ketahuilah, semua ini terjadi karena Allah izinkan kamu jadi jalan hidayah buatku dan buat banyak orang, termasuk Haris, Burina, Pak Denny, dan puluhan lainnya yang pernah kamu antar Quran tanpa tahu apa hasilnya. Suaranya bergetar. Kamu itu kurir biasa, tapi jasamu luar biasa. Air mata jatuh, satu demi satu. Tak lama kemudian, suara mesin, monitor berubah jadi garis lurus. Randy telah berpulang. Pemakamannya sederhana, tapi dihadiri banyak orang. Tak hanya keluarga dan tetangga, tapi juga puluhan orang dari komunitas. Beberapa bahkan datang dari luar kota. Mereka yang dulu mengenal Islam kembali lewat tangan Randy. Mereka yang dulu mendapat paket kecil tapi berisi harapan besar. Menangis, semua mendoakan. Di atas pusaranya, Rehan meletakkan mushaf Al-Quran yang dulu menjadi awal kisah mereka. Ia membacakan surat Al-Baqarah ayat 2. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Lalu ia berkata lirih, kamu bukan sekadar pengantar paket. Kamu adalah pengantar petunjuk. Beberapa minggu setelah kepergian Randy, Rehan mendapat kiriman surat. Bukan lewat WhatsApp, bukan email, tapi surat betulan.
dengan perangko dan tulisan tangan dari seseorang bernama Amel, seorang mahasiswi yang pernah menerima paket Quran dari Randy, yang saat itu tanpa identitas pengirim. Aisinnya membuat Rehan meneteskan air mata lagi. Saya nggak tahu siapa yang mengirim Quran itu ke saya, Mas, tapi saya hanya ingin bilang, saya baca, saya pelajari, dan sekarang saya mulai salat lagi. Saya mau belajar dari awal, walau pelan-pelan. Kalau Mas tahu siapa pengirimnya, tolong bilang. Terima kasih karena dia menyelamatkan hidup saya tanpa pernah bertemu saya. Rehan membacanya di makam Randy. Sambil tersenyum, ia berkata pelan, Ren, ternyata paketmu sampai juga. Dan tetap mengantar hidayah, bahkan setelah kamu tiada. Tahun berikutnya, komunitas Langkah Pertama membuat acara tahunan bertajuk Paket Hidayah, program pengiriman Al-Quran dan buku-buku keislaman ke berbagai tempat terpencil dan rumah-rumah. Pribadi di bagian depan, setiap paket dicetak label kecil, terinspirasi dari seorang kurir sederhana bernama Randy yang pernah salah kirim paket, tapi justru mengantarkan banyak orang ke jalan yang benar. Rehan kini lebih mantap berdiri sebagai penggerak komunitas, tapi ia tak pernah mengklaim dirinya sebagai pemimpin. Pemimpin kami yang sesungguhnya, katanya dalam setiap forum, sudah kembali ke pemiliknya, tapi semangatnya masih hidup bersama kita. Di malam-malam tenang, Rehan sering menatap langit dan berkata dalam hati, seolah bicara langsung dengan Randy, kesalahanmu dulu ternyata bukan kesalahan. Itu adalah cara Allah bekerja secara diam-diam, dan kamu adalah kurirnya yang paling ikhlas. Kini kamu sudah berhenti mengantar paket. Tapi percayalah, jalan yang kamu buka terus dilalui banyak orang. Terima kasih Ren, sampai jumpa di surga yang dulu salah kamu ketuk, tapi ternyata pintu yang tepat. Kadang, hidayah datang bukan dari khotbah panjang, tapi dari seseorang yang tak sengaja mengetuk pintu hati kita. Maka jangan remehkan peran kecil dalam hidup orang lain. Bisa jadi, itu adalah jalan surga mereka. Dan mungkin juga surga